saudaraku, saudara-saudari sekalian, mari kita masuk ke hadirat-Nya, mendekat kepadanya, yang membawa sukacita. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Kau terbesar, bagimu segala pujianku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya akan baca bagi Bapak Ibu sekalian.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pagi hari ini fokus perenungan kita ada di ayat yang ke-14 yang merupakan pujian atau respon terhadap pengumuman kabar baik yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Yaitu di ayat yang sebelumnya dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara, pujian ini juga bukan sekedar respon saja, tetapi melalui pujian ini, para bala tentara sorga ini menyingkapkan apa yang terjadi akibat kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus ini. Dan melalui pujian ini kita bisa menemukan dua akibat utama dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang pertama berbicara tentang apa yang terjadi di wilayah sorga, di tempat yang maha tinggi. Ya, firman Tuhan dikatakan di sana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi peristiwa Natal ini Bapak Ibu Saudara membawa bala tentara sorga itu memuji, memuliakan dan meninggikan Allah. Karena Allah lah yang berperan aktif dalam peristiwa Natal ini. Ya, Natal ini dimulai dari hati Allah yang mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini menyelamatkan umat manusia. Maka pujian dari bala tentara sorga ini menegaskan bahwa hanya Allah lah yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan, dipuji, dihormat, dan diberikan kemuliaan yang tertinggi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang kedua kita melihat pujian ini berbicara juga tentang apa yang terjadi di wilayah bumi. Ya, dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini bukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi juga untuk kebaikan manusia yang ada di bumi. Bala tentara sorga ini memproklamirkan bahwa sekarang di bumi ada damai sejahtera. Dan pujian bala tentara sorga ini menegaskan, ya, berita Natal, meringkaskan berita Natal dengan satu kata, yaitu damai. Damai sejahtera, peace, ya. Tidak ada ditambah dengan ungkapan-ungkapan lain. Karena damai inilah yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Saudara, kalau kita melihat ketika kita menerima Yesus Kristus datang ke dunia, maka manusia itu, kita menerima damai sejahtera itu. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 7, Yesus membedakan damai yang diberikan oleh dunia dengan damai yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Apa yang dunia ini pikirkan mengenai damai Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak lain bahwa kalau tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, itulah damai. Ya, kalau hati tidak gelisah, itulah damai. Artinya damai yang diharapkan dan damai yang diberikan oleh dunia itu sering dikaitkan dengan situasi, kondisi, dan keadaan sekitar. Jadi hanya sewaktu-waktu saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi damai yang diberikan oleh Yesus ini bukan damai yang situasional, bukan damai yang sewaktu-waktu saja, tetapi damai yang ditentukan oleh kehadiran Allah. Jadi damai itu, ya, bukan karena kita tidak punya kesulitan, bukan karena kita tidak punya masalah, tetapi damai itu adalah kehadiran Allah di dalam hidup kita. Sekalipun kita ada dalam keadaan yang buruk, sekalipun kita ada dalam lembah-lembah yang kelam, tetapi ketika Allah hadir dalam hidup kita, itulah damai. Jadi jika kita mau ada damai dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, maka mau tidak mau Allah harus hadir dan menguasai hidup kita. Dengan kata lain, damai itu adalah hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah. Kalau kita perhatikan isi pujian ini, damai sejahtera diberikan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa damai ini memang ditawarkan untuk semua manusia. Tetapi hanya akan dialami oleh orang-orang tertentu saja damai itu, yaitu hanya orang-orang yang berkenan di hati Allah, yaitu mereka yang mau percaya dan mau menerima Yesus di dalam hatinya. Ya, jadi damai ini hanya diberikan untuk orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang percaya
kepadanya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara kita sudah salah dengan konsep damai ini ya di dalam hidup kita. Kita pikir kalau pikiran kita tenang, kalau kita tidak punya masalah, kalau hati kita tidak gelisah, kalau kita dalam keadaan yang baik, itulah damai. Ya, tetapi pagi hari ini kita belajar bahwa damai itu adalah kehadiran Yesus, Raja Damai itu di dalam hati kita. Ya, memang di dalam Kristus kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di sana. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, semua yang kita butuhkan, baik secara jasmani maupun secara rohani, semuanya tercakup dalam satu kata, yaitu damai yang Allah mau berikan buat kita. Jadi pada pagi hari ini, inti berita Natal jelas sekali bahwa di dalam Kristus Allah mau hadir bagi kita dan Dia mau memberikan damai buat kita. Jadi kalau Kristus memberikan damai, yakinlah Bapak Ibu Saudara, Dia akan memimpin kita, Dia akan membawa kita kepada setiap keadaan-keadaan yang baik yang Tuhan tahu itu terbaik buat kita. Oleh karena itu, biarlah kita memberi tempat untuk kehadiran Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita, agar damai Natal itu benar-benar menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami orang-orang percaya, yang menerima Engkau di dalam hati kami, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menerima damai sejahtera, sukacita yang Engkau kerjakan lewat peristiwa Natal itu. Dan kami terus mau mengundang Engkau hadir di dalam hati kami, hadir dalam hidup kami, supaya damai itu tetap kami rasakan sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati kami semua di sepanjang hari ini, sampai kami memasuki tahun yang baru. Tuhan yang akan terus menyertai kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.